Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Narsis di channel kesayangan kita semua. Hari ini Sarmin akan membahas sebuah topik kesehatan mengenai sel darah. Oke, tapi khususnya hari ini Sarmin hanya membahas mengenai keping darah atau trombosit. Sel darah terbagi atas tiga, yaitu sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah trombosit. Pada kesempatan kali ini, Sarmin hanya membahas khusus pada keping darah atau trombosit. Trombosit berperan untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka atau kerusakan di pembuluh darah. Pada normalnya, sel darah merah dengan sel darah putih dan keping darah itu adalah lebih kurang seimbang. Itu adalah normal. Kemudian kalau kita kekurangan trombosit atau keping darah, maka darah kita akan sulit membeku. Nah, disebut dengan penyakit trombositopenia. Jadi keping darah kita yang berwarna kuning ini menjadi sedikit, itulah disebut mengalami trombositopenia. Jumlah trombosit normal pada darah adalah sebanyak 150.000 sampai 450.000 sel per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit kurang dari 150.000, maka seseorang dapat dianggap menderita trombositopenia. Seseorang yang menderita trombositopenia rentan mengalami pendarahan, misalnya mudah lebam, mimisan, atau gusi sering berdarah. Trombositopenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi seperti demam berdarah, ITP atau ITP, yaitu idiopathic thrombocytopenic purpura. Adalah penyakit yang menyebabkan tubuh mudah memar atau berdarah karena rendahnya jumlah sel keping darah. Kemudian juga bisa kena anemia aplastik, adalah salah satu jenis kelainan darah yang disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah. Kemudian juga bisa terkena leukemia atau akibat efek samping radioterapi dan kemoterapi. Bila jumlah trombosit turun tidak terlalu rendah atau masih di atas 50.000, umumnya tidak memerlukan pengobatan khusus untuk menaikkan jumlah trombosit. Kalau sudah di bawah kali, baru kita perlu menangani dengan serius. Nah, apa sih gejala trombositopenia? Dibagi atas menjadi dua, yaitu kita bahas dulu gejala umum. Itu mudah mengalami memar berwarna merah, ungu, atau coklat secara berlebihan. Itu disebut dengan purpura. Mengalami pendarahan pada kulit yang ditandai dengan bintik merah keunguan, atau kita sebut dengan petiki. Mengalami pendarahan yang berlangsung lama saat luka atau tidak dapat berhenti dengan sendirinya. Mengalami pendarahan pada gusi dan hidung, mimisan ya. Mengalami pendarahan menstruasi dalam jumlah yang sangat banyak. Mudah merasa lelah, pembekakan pada limpa, kulit dan mata menjadi berwarna kuning. Kemudian kalau pada khususnya yang bisa lebih serius, yaitu terdapat darah di dalam urin, air seni kita, air kencing kita terdapat darah. Dan darah di dalam feses atau tinja yang dapat berwarna merah ataupun hitam seperti yang nektar. Pendarahan pada anus. Muntah yang terdapat darah atau berwarna hitam, itu adalah gejala yang khusus yang lebih serius. Itu adalah beberapa gejala trombositopenia. Jadi kita perlu perhatikan kalau pada tubuh kita sudah mulai sering terjadi lebam, berarti sudah ada kemungkinan trombosit kita berkurang. Apa sih penyebab trombosit itu turun? Ada dua kategori, sementara ya disebabkan oleh preeklamsia dan sindrom HERS saat hamil. Kemudian leukemia akut, efek samping obat kemoterapi, heparin, pilkina, dan antibiotik golongan sulfonamida. Efek samping dari radioterapi, sindrom hemolitik uremik. Kemudian kalau yang bisa turun berkepanjangan, tadi kita bahaskan sementara. Kalau ini terus-menerus turun trombositnya, itu karena disebabkan oleh kecanduan alkohol dalam jangka panjang, penyakit liver atau hepatitis, sindrom myelodysplasia, penyakit anemia aplastik, penyakit myelofibrosis, kelainan genetik seperti sindrom Wiskott-Aldrich, kemudian traumatik trombositopenik purpura. Itu adalah beberapa penyebab penyakit turunnya trombosit bisa sementara dan juga berkepanjangan. Nah, bagaimana sih mengatasi
atau mencegah trombosit ini tidak turun, itu dengan makanan yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Itu salah satunya folic acid, kemudian juga mengandung vitamin D, dan vitamin K, zat besi, B12, vitamin C, dan vitamin A. Inilah beberapa contoh-contoh jenis makanan yang bisa membantu mencegah turunnya trombosit. Oke, dan yang cara paling drastis atau paling tidak kita harapkan, kalau sudah turun drastis sekali yang susah naik, kita perlu transfusi darah ya, khususnya ke trombosit. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih mencegah supaya darah kita bisa tetap sehat, supaya keping darah kita juga bisa tetap stabil dan tidak turun terus-menerus. Ya, kita perlu ditambahi suplemen dari Nutrilite. Ya, pertama adalah kita perlu dengan 3 fundasional, yaitu ada protein, salmon omega 3, dan double H. Kita bahas satu persatu. Nutrilite high protein, yaitu rendah kalori, tinggi proteinnya. Setiap 2 scoop mengandung sekitar 80 kalori dan 17 gram protein. Jadi dalam protein ini mengandung 9 asam amino esensial. Jadi asam amino esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, maka kita perlu suplemen. Dan Nutrilite high protein ini mempunyai skor yang sangat-sangat maksimal, yaitu ada PDCAAS sama dengan 1, mudah dicerna, diserap oleh tubuh. Terbuat dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan gandum. Jadi asam amino itu terutama arginin, glutamin, dan cysteine dapat meningkatkan respon sistem imun. Jadi pada saat pandemi ini juga protein sangat membantu untuk menjaga sistem imun kita. Yang kedua, Nutrilite salmon omega 3 kompleks, ya, campuran dari ikan salmon, ikan makarel, ikan kopi, dan ikan tuna. Jadi dalam satu soft gel itu mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Kemudian tambah lagi dengan vitamin E untuk menjaga kualitas omega 3. Vitamin E adalah vitamin E alami. Jadi satu soft gel itu sama dengan satu potong ikan salmon yang mempunyai kandungan omega 3-nya. Jadi tahukah Bronsis, EPA dan DHA dapat menjaga kesehatan jantung dan elastisitas pembuluh darah, serta sebagai anti peradangan. Jadi sama omega 3 ini juga sangat membantu untuk menjaga supaya darah kita, terutama pada pembuluh darah, itu sangat bagus. Kemudian kita perlu double H. Double H itu mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat. Itu bisa menjaga stamina tubuh kita. Dicampur dari kandungan ekstrak kunyit dan rosemary, kemudian ada Sapphora japonica, itu untuk mengatasi perlindungan terhadap radikal bebas. Juga ditambah dengan B kompleks, yaitu B1, B3, B6, dan B12, yang berfungsi untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi supaya metabolisme energi kita cukup maksimal. Kemudian juga ada kalsium, itu meningkatkan termogenis dan lipolisis. Ada chromium picolinate yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak. Juga ada vitamin D, menghambat pembentukan sel lemak baru. Selain double H, kita juga boleh mengkonsumsi daily. Ini adalah pilihan. Mau kita konsumsi double H, boleh, yang ada 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat. Dalam satu kemasan ini ada 3 tabletnya. Ada vitamin, mineral, dan konsentrat. Kemudian kalau kita tidak mau yang ribet, kita boleh yang lebih rendah sedikit, yaitu disebut daily. Mengandung 11 vitamin, 7 mineral, dan 6 konsentrat tumbuhan. Itu dalam satu tablet. Kemudian juga kita perlu Nutrilite iron folic, yaitu sebagai zat besi dari konsentrat bayam dengan 2 bentuk organik, yaitu ferrous dan furnaret, dan ferrous gluconate, serta tumbuhan tambahan asam folat. Dilapisi dengan lapisan Nutrilok sehingga halus dan mudah ditelan. Kemudian sel darah merah memerlukan zat besi agar dapat terbentuk sempurna serta menjalankan fungsinya seperti mengikat oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi makanya kita perlu ini Nutrilite iron folic, ya, Nutrilite zat besi. Tahukah Brosis, asupan asam folat cukup mampu mendukung proses pembentukan sel tubuh baru dan mencegah bayi lahir cacat. Jadi waktu pada bayi ibu hamil, ini juga sangat-sangat disarankan untuk mengkonsumsi Nutrilite iron folic. Kemudian kita juga perlu tambahan Nutrilite D, kalsium magnesium D.
Jadi dia selain mengandung 3 nutrisi yaitu ada kalsium, magnesium, juga ditambahkan dengan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Tadi kita ada tahu, ada kita bahas untuk supaya trombosit kita bagus kita perlu vitamin D. Jadi di Kalmak D ini kita mengkonsumsi vitamin D-nya. Jadi terbuat dari rumput laut yang terkalsifikasi, yang kaya akan kalsium dari perairan Islandia yang tersertifikasi Nutri-Sat-nya. Kemudian nyaman bagi vegetarian, jadi ini adalah aman bagi untuk orang-orang yang VG. Dan kita juga perlu menambahkan B kompleks, yaitu vitamin B kompleks double layer. Kenapa disebut double layer? Karena ada 2 lapisan, yaitu lapisan hijau tua dan lapisan hijau muda. Lapisan hijau tua ini adalah B12 dan B2. Lapisan hijau mudanya ada B1, B3, B5, B6, B7, B9. Dan kalau yang lapisan hijau tuanya dia akan lepas secara perlahan-lahan selama 8 jam dalam tubuh kita. Yang warna lapisan hijau mudanya yang dilepas secara perlahan-lahan dalam tubuh kita selama 8 jam. Jadi ada salah info ya. Yang warna hijau muda yang dilepas secara perlahan-lahan selama 8 jam oleh tubuh kita. Jadi mengapa kita perlu vitamin B kompleks? Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin B. Jadi kita perlu suplemen untuk menambahkan vitamin B ini. Sekali lagi, vitamin B kompleks dari Nutrilite terdiri dari kandungan B1, B3, B5, B6, B7, B9 yang dilepas secara perlahan-lahan. Kemudian tambahkan lagi B2 dan B12 lepas secara cepat untuk penyerapan dan manfaat yang lebih cepat. Dan juga ditambah dengan spirulina. Jadi selain untuk membantu tubuh kita metabolismenya bagus, juga bisa mengatasi, jangan kalah sama lelah, bisa mengatasi lelah. Kemudian yang paling penting kita harus mengkonsumsi Nutrilite Biosi Plus, yaitu dari Nutrilite Extended Release. Extended Release sama dengan seperti yang tadi B kompleks, jadi dia dalam satu tablet ini mampu bertahan selama 8 jam dalam tubuh kita karena dilepas secara perlahan-lahan. Kandungannya adalah dari Accelora, buah Accelora. Accelora seperti kita tahu adalah sumber alami vitamin C dan fitonutrisi. Kemudian dipanen saat berwarna hijau. Mengapa panen saat berwarna hijau? Karena buah Accelora pada saat berwarna hijau adalah pada saat itu ada tinggi-tingginya kayak vitamin C. Jadi bukan seri Accelora yang kita tahu ada warna merah, itu kandungan C-nya sudah menurun. Warna hijau adalah paling tinggi vitamin C-nya. Kemudian dibudidayakan di kebun Accelora yang terbesar di dunia. Jadi fungsinya melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi supaya darah kita juga tidak mudah tercemar, kita perlu vitamin C. Selain itu kita perlu tambahan Nutrilite Chewable Concentrate Fluid Vegetable. Kenapa disebut chewable? Karena ini adalah tablet kunyah. Bukan hanya untuk anak-anak. Memang di sini disebutkan kids. Ini bukan untuk anak-anak, orang dewasa boleh. Jika orang dewasa tidak suka konsumsi buah dan sayur. Ini disebut dengan kids karena kategori kids karena chewable, tablet kunyah. Jadi terdiri dari konsentrat buah dan sayur. Itu ada blueberry, konsentrat lemon, kemudian ada tambahan berbagai macam vitamin buah-buah dan sayuran. Jadi ada 21 mg vitamin C-nya. Kemudian ada fitonutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Itu ada lycopene, bisa untuk kesehatan jantung, paru, dan mencegah asma. Lutein untuk menjaga kesehatan mata, quercetin untuk kesehatan tulang dan daya tahan tubuh, ellagic acid untuk kesehatan pencernaan, hesperidin untuk sistem metabolisme. Jadi sangat kandungannya tinggi sekali. Kemudian kita boleh menambahkan Nutrilite bilberry with lutein. Mengapa tambah bilberry with lutein? Karena di dalam Nutrilite ini terdapat tambahan vitamin C. Jadi yang terbuat dari konsentrat tumbuh Accelora C, sehingga dapat membantu supaya tubuh kita tetap sehat. Kemudian dari bilberry juga dapat memperbaiki sistem aliran darah ke seluruh tubuh kita. Jadi ini adalah beberapa nutrisi dari Nutrilite yang bisa kami sampaikan kepada populasi semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.